Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Izim Bekot Gustanto dengan NIM 4211024. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum menggunakan Windows Forms App pada Visual Studio untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah pemrograman berbasis komputer. Nah, pertama kita membuka aplikasi Visual Studio yang sudah kita download. Kemudian kita membuat project baru. Nah, kita search template-nya itu Windows Forms App yang bahasa C#. Oke, kita next. Nah, ini merupakan tampilan awal ketika kita menggunakan template Windows Forms App yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, kemudian di sebelah sini ada toolbox yang dimana ini merupakan banyak objek yang bisa kita pilih untuk kita drag ke gambar ke bagian tengah sini. Untuk memunculkan toolbox kita bisa di bagian view, kita klik bagian view, kemudian cari namanya itu toolbox. Nah, yang ini nanti bakal muncul, kemudian kita taruh di sebelah sini. Nah, ini merupakan toolbox yang ada di sini. Semuanya ini merupakan objek sesuai dengan yang sudah kita pelajari kemarin. Contoh seperti ini. Kita drag checkbox atau button. Nah, ini merupakan objek checkbox dan juga objek button. Kemudian kita klik kanan properties. Nah, di bagian bawah sini ini merupakan variabelnya atau propertiesnya gitu, bagian variabelnya. Kemudian jika kita ingin menambahkan fungsinya, misal ketika kita mencet checkbox akan menampilkan sebuah tulisan atau lain sebagainya, kita bisa mengklik bagian event, kemudian kita scroll ke atas cari bagian action, kita klik yang bagian klik ini, kita klik di sini 2 kali. Nah, dia otomatis akan mengantarkan kita pada program di sini. Ini merupakan dari sini kita bisa memprogram kelasnya dan lain sebagainya, fungsi dan lain-lain. Sehingga nanti kita bisa membuat sebuah aplikasi gitu, seperti itu. Nah, dan di sini sebenarnya sudah bisa kita run, namun karena kita tidak memprogram apa-apa, jadi hanya bisa ditekan saja, tetapi tidak memunculkan apa-apa atau tidak memiliki fungsi. Gitu. Hanya seperti ini saja. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya kita melihat modul pada praktikum sekarang. Nah, jadi pada praktikum ini kita diminta untuk membuat project baru pada Windows Form App sesuai yang sudah kita lakukan sebelumnya. Dan diminta untuk memplaynya terlebih dahulu dan kita cek. Nah, kemudian sekarang kita juga diminta untuk membuat aplikasi sederhana sesuai dengan yang sudah diberikan seperti ini untuk menghitung arus. Jadi di dalam sini terdapat objek-objek dan yang teks berwarna merah ini merupakan nama objek yang akan kita gunakan, misal label. Maka kita cari di sini menggunakan label. Nah, seperti itu. Bisa kita ubah labelnya menjadi apa gitu. Bisa kita ubah nama labelnya, teks dalam label ini berupa tegangan. Maka akan menjadi tegangan. Nah, kemudian namanya juga bisa kita ubah pada bagian desain. Kemudian name, ini bisa kita ubah nama dari
label ini gitu. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, tentunya saya sudah membuat membuat desain seperti ini ya di sini. Jadi saya hanya perlu menjelaskan saja. Nah, ini. Jadi saya menggunakan group box dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang ada. Selanjutnya, kita diminta untuk menambahkan program pada event click button yang seperti saya contohkan tadi. Kemudian menambahkan manual event pada tab properties event dengan saya klik. Nah, seperti ini. Kita klik event, maka kita cari action klik. Kita klik 2 kali. Oh maaf, ini kita perlu klik hitung, button hitung, kemudian kita klik event. Nah, baru kita klik 2 kali. Nah, seperti itu. Dia akan otomatis membawa kita pada button kliknya, fungsi button kliknya. Kemudian kita bisa mulai program di dalam program button kliknya. Jadi ketika kita klik button tadi, klik button hitung, maka semua program yang ada di dalamnya akan dijalankan sesuai dengan ketentuan program yang kita inginkan ya. Nah, pada modul praktikum sudah diberikan programnya, jadi kita hanya perlu menyalin ulang, menuliskan ulang tanpa perlu memikirkan bagaimana mohon maaf, kita hanya terus menuliskan ulang saja. Namun tetap perlu memahami bagaimana cara fungsinya ini bekerja, seperti itu. Oke, kita balik ke programnya. Nah, di sini setelah kita menulis programnya, tentu kita tetap memperhatikan nama dari tiap objek yang ada di sini. Nama tiap objek itu bisa kita temukan pada, misalnya kita klik objek yang ini text box yang ada pada tegangannya. Kita scroll di bagian properties, kita cari design. Nah, ini design, name. Nah, name ini merupakan nanti bisa dipanggil dalam program ini seperti program kelas yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Nah, harus disesuaikan. Begitu juga dengan text box yang lainnya, ataupun dengan button dan semua komponen yang ada dalam sini. Kita harus menyesuaikan dengan program, namanya itu harus menyesuaikan dengan programnya, seperti itu. Nah, untuk program di sini jika kita pahami, ketika tombol ditekan, maka program akan menjalankan. Jika text box pada tegangan bernilai kosong, text box dan juga di hambatan bernilai kosong, maka akan memunculkan tombol error, program error tegangan, nilai tegangan dan hambatan tidak boleh kosong. Contoh, kita tekan ini, hitung, maka akan memunculkan error. Seperti itu. Yang ini ya, program yang ini. Nah, jika seluruh program, jika text box pada tegangan dan hambatan terisi semua dan sesuai ketentuan, maka ia akan menjalankan program else yang ini. Nah, akan menjalankan program semua itu. Mengkonvert teks yang berada tegangan dan hambatan menjadi double, karena default text box itu tipe data string ya, sehingga kita perlu mengubah menjadi double agar nilainya itu bisa kita olah. Kemudian jika kita men-checklist ini, checkbox gandakan tegangan, maka tegangannya akan dikali 2. Lanjut, jika kita cek atau mengklik radio button seri,
maka ia akan menjalankan program yang ini. Hambatan totalnya itu L1 tambah L2. Jika dia sedih. Jika tidak kita klik atau dia hanya mengklik paralel, maka akan menjalankan program else. Di mana hambatan total sama dengan hambatan 1 kali hambatan 2 dibagi hambatan 1 tambah hambatan 2. Nah, kemudian dari nilai double tadi yang sudah diolah akan dikembalikan menjadi tipe data string di outputnya agar bisa ditampilkan pada text box output yang ada di sini. Dikembalikan menjadi tipe data string. Nah, apabila terdapat error atau inputnya ini tidak jelas, misal ada huruf seperti itu, maka ia akan menampilkan periksa lagi inputan Anda atau error. Program cache-nya akan jalan. Seperti itu. Kita tes programnya. Baterai habis ya. Ya, kita coba tegangannya kita berikan 20 misalnya. Ini 2, ini 4. Kita coba rangkaian seri dulu ya. Kita hitung. Maka nilai arusnya itu adalah 3,33. Namun ketika kita gandakan tegangannya, maka tegangannya menjadi 40. Nilainya juga akan bertambah dikali 2. Seperti itu. Atau paralel, maka nilainya seperti ini. Nah, kita balik ke modul. Pada modul kita diminta coba menginputkan nilainya itu seperti ini, 10, hambatan satunya 100, hambatan 2-nya 200, rangkaiannya paralel. Kita coba ya programnya. 10, 100, 200 pada rangkaian paralel. Kita hitung. Nilainya sama ya. Seperti di contoh praktikumnya. Berarti bisa dibilang programnya sudah berhasil. Oke, kita lanjut ke tugas. Dimana pada tugas ini kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi untuk mengkonversi bilangan. Dimana pada bagian input kita diminta bisa memilih berupa bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Begitu juga dengan output. Nah, kemudian nilai pada input bisa kita konversikan bisa kita konversikan dan ditampilkan di output sesuai dengan pilihan jenis bilangan yang kita pilih gitu. Oke, di sini saya juga sudah membuat programnya ya. Nah, ini dari sini saya akan sedikit menjelaskan dahulu objek apa saja yang saya gunakan di sini. Pertama di sini ada label biasa. Kemudian ini adalah combo box. Kita search combo box. Nah, untuk menambahkan teks pada combo box, kita perlu klik kanan di sini dan edit items dan kita kita tulis item apa aja yang mau kita pilih. Contoh pada combo box yang di input, nah ada desimal, biner, oktal, dan heksadesimal sesuai dengan permintaan pada soal. Kemudian ini adalah text box biasa dan ini adalah tombol biasa. Nah, jadi kita diminta ketika kita klik tombol ini, maka program akan menjalankan sesuai dengan keinginan kita. Maka kita klik tombol ini, kita klik kanan properties dan pilih event dan klik button dan klik ini 2 kali. Nah, kita akan langsung dibawa pada program yang sudah saya buat sebelumnya. Ini adalah program di button 1 klik. Nah, seperti itu. Oke. Nah, dari sini
akan menjalankan text box input akan disimpan sebagai input, kemudian yang ada di combo boxnya itu kan ada 4 pilihan, ada desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Itu kita perlu mendefinisikan basis inputnya, basis tiap bilangannya itu kan berbeda-beda sesuai dengan ketentuan yang ada. Saya cek di Google itu biner tuh ada 2 basisnya atau radiksnya, digitnya tuh 0 dan 1, itu biner. Kemudian oktal itu 8, 0 sampai 7. Desimal tuh yang kita ketahui sampai sekarang itu 10. Maksudnya yang sering kita gunakan sehari-hari itu ada 0 sampai 9. Kemudian ada heksadesimal tuh 16. 0 sampai 9 dilanjutkan dengan A sampai F. Seperti itu. Jadi saya mau ambil referensi dari sini ya. Untuk membuat basisnya, untuk membuat basis inputnya. Nah, kemudian input ini yang dari text input akan diubah menjadi integer berdasarkan dengan basis input yang kita pilih pada combo boxnya. Misal kita pilih biner, maka basis inputnya 2. Maka di sini akan basis inputnya 2. Jadi integernya ini bernilai 0 atau 1 gitu. Nah, kemudian saya simpan sebagai nilai desimal. Semuanya ini, jadi inputnya ini saya convert menjadi desimal, kemudian saya convert lagi ke nilai yang diinginkan, entah biner, entah oktal, atau yang lainnya. Seperti itu, sesuai dengan, namun untuk mengkonvertnya, saya hanya cukup untuk mendefinisikan basisnya. Nah, kenapa saya milih nilai desimal? Karena nilai desimal tuh fleksibel ya, bisa diubah kemana saja, dan juga nilai integer itu basisnya sama dengan nilai desimal. Oleh karena itu saya milih nilai desimal sebagai convertnya tuh ke desimal dulu sebagai sebelum dikonvert ke nilai yang kita inginkan. Nah, setelah itu setelah saya konversi ke desimal, kemudian kita buat outputnya. Nah, jika di combo box outputnya itu berupa desimal, maka di text box outputnya itu nilai desimal yang sudah diubah, yang disimpan di sini, disimpan di sini, akan ditampilkan di sini, akan ditampilkan di text box output .text, akan ditampilkan di sana dalam bentuk string. Kita ubah kembali menjadi string. Jadi tipe datanya itu dari string kita ubah ke desimal. Kemudian karena combo box outputnya itu kita minta ke desimal, maka dia hanya perlu mengubah ke string lagi. Namun jika kita memintanya untuk mengubah ke biner, dia akan mengubah ke string. Nilai desimal ini akan mengubah ke string, cuman dengan basis dua nilai saja, yaitu 0 dan 1. Itu untuk biner. Begitu juga dengan oktal dan juga heksadesimal. Nah, kemudian jika di input di text box inputnya itu kita tidak sesuai dengan basis yang diinginkan, misal biner, namun basisnya kan 2, yaitu 0 dan 1. Tapi ketika kita ketik di inputnya itu, text box inputnya itu ada angka selain 0 dan 1, maka akan muncul periksa lagi inputan Anda atau error. Akan menampilkan program catch yang di bawah sini. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dia nggak sesuai dengan basisnya, dia akan menjalankan nilai catch, program catch. Oke, kita coba programnya sekarang.
Nah, seperti ini ya. Bisa kita input desimal ke binar. Kita input 10, maka binarnya 1010. Kita coba cek di kalkulator ya. Oke, desimalnya 10. Maka maka binarnya 1010 benar. Ya. Desimalnya 10, binarnya menjadi 1010. Terus kalau misalnya oktalnya berapa? Oktalnya 12. Benar 12. Kemudian heksanya harusnya A. A benar. Nah, namun di sini heksanya masih huruf kecil ya. Kita ubah menjadi huruf kapital ya. Untuk mengubahnya itu kita cukup ke sini, di sini. Maksudnya di program di button kliknya yang tadi. Nah, yang ini output ya, tadi di output yang ini. Kita tambahkan dot to upper. Nah, kita tes. Nah, hurufnya udah menjadi besar ya, karena fungsi dari definisi to upper ini tadi adalah untuk mengkapitalkan sebuah huruf. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi nah, kemudian kalau misalnya inputnya itu tidak sesuai dengan definisi basisnya, misal yang tadi saya bilang binar kita tambah angka selain 0 dan 1, maka akan menampilkan error seperti ini. Ya. Ya, seperti itu ya. Dia akan menjalankan program catch-nya. Nah, jadi kesimpulan dari logika pada program yang tugas. Jadi nilai teks inputnya ini, teks input yang kita masukkan di sini akan disimpan dalam string input. Nah, kemudian pada combo box input itu kita tetapkan basis tiap jenis bilangan. Nah, jadi ini sebenarnya itu dari sini sudah masuk ke combo box input ya, dari sini, karena ini kan juga termasuk dalam combo box input gitu. Udah masuk sini, ini semua adalah combo box input. Nah, kita menyesuaikan dengan basisnya, basis dari tiap bilangannya. Nah, setelah itu teks input tadi yang sudah kita simpan dalam input akan diubah menjadi integer dengan berdasarkan basis input sesuai dengan combo box yang telah kita pilih gitu. Kemudian nilai integernya ini akan disimpan dalam nilai desimal. Nah, kemudian nilai desimal akan ditampilkan pada text box output. Ini text box output akan ditampilkan semua ya. Maksudnya tergantung dengan combo box yang kita pilih. Jika combo boxnya outputnya itu desimal, maka yang ini kita jalankan. Maka dia akan memunculkan nilai desimal yang sudah diubah menjadi data string dalam bentuk string. Nah, seperti itu. Itu adalah kesimpulan dari logika program ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.